Saya percaya semua tindakan Tuhan itu pasti ada alasannya. Kenapa dia tidak membuat bumi ini punya satu kepercayaan? Kalau lu mau belajar Islam, Ya. gua kasih saran agar lu meraih joki sih. Gampang. Gua gampang. Tapi membuat joki, Manusia kemudian berislam dengan produk kafah. gagal. Hidayah aja dia tuh putar balik. Kembali lagi di Debat Kusir. Kali ini kita debat kusir bersama Sang Protektor. Habib Sang Protektor, karena konten-konten kita Iya. ada Habib buat ya kalau ada apa-apa ya. Betul. Jadi Habib yang diserang. Sebagai penjaga, Ya. Penjaga, agar kalian betul. berada di relnya ngomongin Ya. Karena isu yang isu-isu yang agak sensitif dan Bener. penting ya. Karena kalau ibaratnya di Dota, di game Dota, Habib ini adalah tipe tank, tahan badan, Penahan ya. berarti. penahan, yang menerima damage, memang protektor, Ya. support. PUBG. Saya kurang tahu tuh. Enggak gini. Kenapa kita sekarang ngajak Habib di Debat Kusir? Soalnya kita sering collab ya. Habib di sini dan kita di kontennya Habib. Karena kita butuh Habib sebagai pelindung kita Dan sebelum ada- Habib iya. butuh kita sebagai pansos. tapi emang pansos tuh beneran. Iya. Jadi gue tuh sering dapat mention dari teman-teman yang saya non muslim tapi saya suka mendengarkan kontennya Habib. Karena ya itu karena platformnya gue pinjem platform kalian iya, itu. iya. Dan Anda harus hati-hati dengan saya. Semakin hari Anda collab dengan saya, semakin Ada tersedot. cahaya. Tersedot ya. Anda dapat cahaya, Betul, umat betul, Anda betul, semakin betul, tersedot. Ini yang akan kita bahas kali ini ya. Kebetulan Kebetulan, ya? Ada ngomong cahaya-cahaya tapi arahnya agak ke saya ya. Makanya Dan kita- bukan cahaya syuting nih, bukan ya. Kita kali ini akan membahas tentang orang-orang yang pindah agama, Betul. terutamanya public figure. Kan baru-baru ini ada seorang pesulap yang pindah agama. Dia udah bukan pesulap lagi. Bukan pesulap, apa dia? Tukang nge-gym. Om Deddy. Oh iya, Om Deddy. Sebut aja namanya, nggak Ya, apa-apa. Om Deddy Corbuzier yang pindah agama dan dia sudah pindah agama, sekarang udah mualaf. Dan sebelum kita lanjut, memang dari Nanti saya mau bahas mualaf dia loh. Kenapa Anda memotong-motong saya? Anda tidak tahan dengan pembahasan mualaf. Kenapa? Ini kan saya lagi ngomongin, saya mau bersyukur dulu. Alhamdulillah transfer pemain ke agama saya. Kenapa Anda langsung potong? Enggak, yang mau disorotin adalah memang dari beberapa puluh tahun yang lalu, kurang tahu juga ya. Iya. Memang fenomena artis pindah keyakinan ini memang sesuatu yang menarik untuk dibahas. Iya. Dan Dari bukan hanya dari non muslim ke muslim, dari kedua belah pihak. dari kedua belah pihak. Betul. Yang Ya. Islam ke luar dari Islam Ya. juga ada. Dan yang lainnya. Kalau dulu tuh artis-artis pindah agama, maksudnya tidak ada dampaknya pada saya. Tapi kalau sejak Deddy Corbuzier pindah agama itu jadi ada dampak saya. Oh, lo kena dampak. Kena dampaknya saya jadi bertugas buru-buru mengislamkan Coki. Kenapa? Apa? Nggak tahu. Yang Apa? membuat lu tuh siapa? Oh, netizen. lu. Netizen Oh. komen-komen, ajak Coki mualaf, ayo dong tretan. Ajak Coki mualaf lu. Kenapa kemualafan dia jadi urgensi Tanggung jawab saya? Anda. Bercanda Ya, mungkin. nggak bercanda kalau 1-2 orang, ini banyak dong, sistematis dong ini dong. Terstruktur ya. Iya, mungkin itu memang harapan, tapi kan jadi saya tertekan gitu. Saya sholat aja masih belum benar, ngaji belum lancar, langsung mengislamkan orang loh. Ini difficulty-nya langsung yang ultimate ya. Ya, apalagi yang harus diislamkan nih pemuda ini. Jangankan dari Islam, dari hidayah aja dia tuh putar balik. Jauh susah, maksudnya nggak semudah itu untuk mengajak ayo Coki mualaf, nggak semudah itu bagi saya. Dan kenapa saya jadi harus ayo dong cepetan dong, kenapa akan buru-buru gitu tuh, gimana tuh menurut Iya. Habib tuh? Jadi menurut gue ini penting. Ya. Soalnya gue dan muslim sebagai muslim dan Coki sebagai non muslim ini Iya, kan iya, jadi
sesuatu pemandangan bagi orang. Oh, ini betul, pertemanan antara muslim betul. dan non muslim. Otomatis ini menjadi menarik bagi orang kalau kita ngobrolin tentang tema mu'allaf ini sebagai edukasi bagi pendengar kita. Betul. Tapi memang mengenai efek yang dirasakan oleh tretan muslim kayaknya memang gue lihat di beberapa sosmed juga di mention juga. Habib juga beberapa kali di mention. Iya, gue banyak banget itu dapat mention. Kapan Habib mau mu'allafkan Coki? Dan mungkin yang lain juga yang mungkin non muslim gitu. Lu tahu sendiri kan gue selain dalam konteks bercanda, gue tuh sebenarnya nggak pernah membahas itu dengan Coki karena bagi gue itu sangat privat gitu, sangat sakral sehingga ya kecuali Cokinya yang datang kepada saya nanya-nanya saya jawab, dan selama ini Coki banyak kok nanya-nanya tentang Islam. Iya. Jadi kalau dari Coki sendiri gimana tuh? Nah, jadi mungkin pertama yang harus kita bicarakan dulu adalah buat gua secara pribadi sih nggak apa-apa ya kalau misalnya ada orang yang bilang kapan Coki Islam. Karena kalau buat gua secara pribadi, Bib, tretan muslim, orang itu kan pasti kan kalau sudah care dengan sesamanya menginginkan yang terbaik. Benar. Kalau gue sih ngelihatnya teman-teman kita ini menginginkan yang terbaik buat gue, tapi dari sudut pandang mereka gitu. Kalau gue sih ngelihatnya nggak begitu. Ya kalau ada orang yang menginginkan yang terbaik buat gue, ya kenapa gue harus marah dan menutup diri? Apalagi ada yang konteksnya cuma bercanda gitu. Jadi sebenarnya kalau secara pribadi jawaban official dari Coki sebenarnya sih ya nggak masalah. Iya, soalnya kan biasanya kan di Instagram kan kayak misalnya ada yang komen-komen kan, ayo Coki ikuti saya, asyhadu Allah, kayak gitu, bercandaan klasik. Dia baca itu pun nggak otomatis jadi Islam kan? Ya enggak dong. Nggak semudah itu Coki. Jadi nah itu gue nggak tahu tuh karena kan dari kabar yang beredar. Coba mungkin bisa diluruskan langsung. Apakah memang kalimat itu bisa otomatis membuat orang langsung Islam kalau membaca? Ya enggak lah. Jadi itu harus dibaca ya dengan juga keyakinan, dengan berarti keimanan. bukan kalimat. Bukan hanya soal kalimat. Karena itu kan kadang jadi bercandaan sesama teman. Iya, jadi ayo baca yuk gitu. Justru itu sudah yang sering kita bahas bahwa Islam itu bukan hanya soal simbol, tapi hatinya juga harus. Iya, tapi balik lagi ke buat gue secara pribadi sih, kalau misalnya ada yang tanya kapan Coki Islam, kalau mungkin jawabannya gini sih. Kalau buat gue sih, saya hargai teman-teman kalau menginginkan yang terbaik buat saya, terima kasih. Tapi di satu sisi juga brutalnya gue percaya sama yang namanya kemahakuasaan Tuhan gitu. Dengan segala kemahakuasaannya pasti bukan hal yang sulit buat Tuhan yang Maha Esa untuk membuat dunia ini punya satu kepercayaan, satu agama. Cuman kan ternyata dengan segala kuasanya dia tidak melakukan itu. Dan saya percaya semua tindakan Tuhan itu pasti ada alasannya. Kenapa dia tidak membuat bumi ini punya satu kepercayaan? Kalau buat saya secara pribadi, mungkin Tuhan punya alasan kenapa sampai saat ini saya masih seperti ini. Mungkin Tuhan masih punya maksud tujuan bahwa Coki yang seperti ini masih akan mengisi fungsi-fungsinya sesuai dengan Coki gitu. Jadi kalau buat saya sih, kalau buat gua ya Bib ya biarkanlah gua menjadi gua sampai saat ini dan memainkan fungsi gua di masyarakat gitu. Kalau toh memang nanti Tuhan mengkehendaki gua untuk jadi umatnya dengan caranya, apapun caranya itu, dia pasti akan melakukannya kok gitu. Tapi ya kita sebagai manusia juga jangan terlalu lancang ngambil hak Tuhan gitu. Kalau buat gue sih kayak gitu ya. Gue nggak tahu sih apakah ini opini gue aja sih, Bib. Sebenarnya kalau Anda perhatikan, sambil Anda buka-buka Al-Quran, itu yang diomongin Coki itu adalah salah satu ayat dalam Al-Quran. Bahwa gue nggak tahu. Lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi itu Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa kalau Allah mau menghendaki semua manusia dibuatlah dalam satu agama. Tapi enggak, Allah enggak menghendaki itu. Artinya Allah menciptakan kita sebagai pribadi yang merdeka dengan segala pilihan. Maka Allah hargai itu. Oke. Yang kalau Anda perhatikan barusan tuh ada ayat-ayat Al-Quran. Iya, kayaknya. Jadi tidak mungkin sudah ada tanda-tanda Coki. Memang pelan-pelan. Sabar. Ada ya? Ya, siapa tahu on the way. On the way. Karena mungkin tadi di awal udah ada cahaya-cahaya. Nah, gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi memang ini menurut gue penting banget. Kita itu dalam beragama itu nggak usah membangun target-target sebagaimana target-target kita yang bersifat duniawian.
Maksudnya gimana? Misalnya umur 7 tahun kita harus sudah masuk SD. Umur sekian kita sudah harus lulus SMA. Dalam beragama tuh nggak gitu. Gue sering ditanya, gimana caranya agar saya tahun depan sudah bisa begini dalam beragama. Menurut gue kita enjoy aja dengan iman kita, dengan agama kita. Jalani aja upaya kita untuk terus melakukan kebaikan. Pada akhirnya yang akan menentukan kapan kita mendapatkan hidayah itu Tuhan, seperti yang dikatakan Coki itu. Jadi kita enjoy aja, gak usah Anda kepikiran, wah saya sudah berumur kepala 3 tapi kenapa sholatnya masih belepotan. Ya bagus, kita justru kesadaran itu yang bagus, muhasabah. Jadi jangan nargetin tapi gak usah Anda targetin sampai Anda bingung gitu, sampai Anda belum memenuhi target. Iya. Apalagi kalau Anda mengukur dengan diri orang lain. Wah, si B udah bisa umur segitu sudah sekian. Enggak, menurut gue setiap orang unik dengan pengalamannya sendiri dalam beragama, dan itu harus kita hargai gitu. Tapi mungkin ini pertanyaan gue dari orang yang non muslim gitu. Sebenarnya seberapa urgent tugas seorang muslim atau tugas seorang Islam itu untuk mengislamkan orang lain? Dia mulai nanya-nanya ya. Karena gini. Pengen bukan. Karena gini, kalau kita lihat dari animo masyarakat kita, di mana ini menjadi sebuah tuntutan, walaupun mungkin konteksnya bercanda, entah itu ketretan muslim atau ke Habib, atau bahkan jadi seolah-olah mereka jadi merasa gue harus mengislamkan nih, gue harus mengislamkan. Pasti kan ada sesuatu yang membuat mereka menjadi seperti itu gitu. Nah itu kira-kira memang apakah itu sebuah urgensi yang sangat penting atau seberapa penting memang? Ya menurut gue itu bagian dari dakwah. Dan prinsip dalam dakwah itu baik mengislamkan. Dakwah itu bukan hanya mengislamkan yang muslim, tapi memperbaiki kualitas keislaman orang Islam, dan itu lebih utama dari mengislamkan yang non muslim. Yang udah di dalam ini harus kita perbaiki pastikan, dulu ya? Harus kita pastikan. Jadi kita kualitasnya. Kualitas yang di dalam kita perbaiki dulu, maksimalkan itu dulu daripada. Artinya itu lebih penting. Utama, daripada mengajak orang ini. Enggak, karena prinsipnya kan agama itu bukan kayak MLM. Bukan banyak-banyakan. Malah di Quran itu banyak ayat yang menyindir mereka yang banyak. Aksarohum la ya'lamun misalnya. Orang-orang banyak tapi gak berpengetahuan ya percuma. Orang-orang banyak kata Quran tapi gak menggunakan akalnya ya percuma. Artinya pertama, kualitas umat Islam itu ditingkatkan, itu bagian dari dakwah yang pertama dan utama, penting. Nah, mengislamkan yang non muslim itu juga bagian dari dakwah. Maka prinsip utama dakwah itu adalah hanya menyampaikan. Dan jangan ada yang lebih dari menyampaikan. Dan cara menyampaikannya juga harus pasti dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, yang sering kita bahas. Nah, jadi jangan lebih. Kalau Anda sudah tidak masuk dalam konteks bercanda, mention terus Coki, berarti Anda sudah bukan dalam konteks menyampaikan, kecuali dalam bercanda. Kalau bercanda sih oke aja. Tapi kalau serius gitu, kemudian terus target nanti kalau dia masuknya secara terpaksa kan nggak ada gunanya. Kalau ngobrol sama Coki itu sering nyampein keislaman saya, agama saya, dia dengerin. Tapi begitu dia cerita agama saya nggak mau dengerin. Kepercayaan gue ya. Nggak mau. Cuma maksud saya harap dengan cerita saya itu biasanya nggak secara langsung gitu. Karena menurut saya kalau saya Cok Islam dulu, dia kan kayak malah takutnya, aduh kenapa sih gue disuruh terus? Ya, Cok, malah makin jauh. Cok kapan ke kos? Besok. Kalau Islam kapan? Terus malah jadi nggak asik pertemuan kita gitu. Kita Coki buka kulkas, kan udah ada tulisan lo taruh. Kapan Islam? Naik Gojek kapan Islam? Kalau dengan begitu terus-terusan, maksudnya langsung to the point ngajak Coki untuk Islam, menurut saya itu, kalau menurut saya pribadi itu dakwah yang terlalu brutal menurut gua kasih tipsnya buat lo. Wah, gimana? Jadi yang paling ngasih tips tapi ada orangnya. Boleh, silakan. Jadi yang paling baik itu mendakwahkan Islam dengan keteladanan, bukan dengan kata-kata. Pantas Anda tidak bisa selama ini. Bukan, itu makanya saya alasan kalau sholat nunggu dia lewat. Kenapa memang? Biar dia melihat, wah muslim rajin sekali. Kan learning by example kan. Kayak gini Coki lihat langsung begini. Tapi maksud gua bukan hanya soal ibadah, hukum ritual aja.
Misalnya sholat itu salah satu pelajarannya adalah dikasih waktu-waktu 5 waktu yang terbaik di waktu pertama. Itu mengajarkan kita disiplin waktu. Anda tadi pas syuting sini, Anda terlambat. Saya dan Joki yang datang lebih dulu. Jadi example-nya bukan hanya dari urusan agama doang. Iya, tapi bukan di ritual aja, di ritual tapi aja. ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah. Nggak terlambat. Kalau dia lihat Muslim ini nggak pernah terlambat. Pasti gara-gara sholat tepat waktu. Nah, Aku ingin mencoba sholat. iya, Jadi iya. dakwah-dakwah yang seperti itu lebih jadi, masuk. Di lebih... zaman Nabi kan juga gitu. Orang itu masuk ke Islam itu rata-rata di zaman Nabi karena melihat agungnya sosok Nabi. Ini gak pernah bohong, selalu adil, selalu jujur, dibenci membalas cinta. Maka akhirnya apa nih agama yang ada di hatinya? Jadi Islam. Oke, kita tertarik kepada Islam. Nah, begitu juga loh. Tapi tunjukkan keteladanan. tapi memang kalau pengen menyambut apa yang Habib bilang ya, maksud gue secara pribadi, gue nggak tahu apakah ini ada pandangan Habib gimana. Tapi memang manusia itu secara individu ya, memang kan pada saat diberikan nasihat, tidak semua orang nasihat dari segi apapun ya. Itu biasanya reaksi pertama, defense mekanismenya adalah pasti dia akan kasih barrier, akan kasih tembok gitu. Pada saat ingin diberikan nasihat gitu. Karena menurut gue secara pribadi tidak ada orang yang ingin dijudge. Sehingga pada saat kita datang dengan mengatakan agamamu salah. Itu kan pasti dia dari sudut apapun ya. Makanya dari tadi dia ngomong panjang-panjang itu sebenarnya defense dia. Bukan maksud gua apapun agamanya, gua yakin pasti pada saat kita datang dengan penghakiman pasti akan ditangkis. Makanya akan ditangkis gitu, ngerti nggak? Makanya Nabi itu, semua Nabi itu salah satu keunggulannya dia adalah harus seorang yang cerdas. Kalau dalam Islam disebutnya mereka ada empat sifatnya: siddiq, jujur, amanah, memegang amanah, tabligh, penyampaiannya dengan baik, dan fatonah. Fatonah ini cerdas. Jadi harus cerdas biar ketika menyampaikan itu bukan hanya ayo Islam, tapi menyampaikan dengan argumen. Makanya Nabi itu banyak momen-momen dialog dengan non-muslim. Makanya ketika Fir'aun tuh ketemu sama Nabi Musa, terus kata Fir'aun, Musa, kamu gak beriman kepadaku sebagai Tuhan? Terus kata Nabi Musa, jawaban cerdasnya, kalau Anda Fir'aun mengaku Tuhan, lalu siapa Tuhan nenek moyangnya? Berarti Anda bukan Tuhan. Tanpa harus datang dengan penghakiman. Iya, tanpa bilang Anda bukan Tuhan. Karena kalau seperti itu mungkin ceritanya akan selesai sampai situ. Karena mungkin saat itu menjaga tangkap dia gitu. Jadi tidak ada cerita lanjutannya. Dan akhirnya terngiang-ngiang waktu tidur. Iya. Saya tidak tahu apakah ini cocok logi, tapi kalau ada peribahasa luar negeri bilang kan action speak louder than words. Ya, maksudnya ada tindakan itu efeknya berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada sekedar omongan gitu. Jadi mungkin daripada kita mengatakan action speak louder than communication. Nah, sekarang begitu. Karena ya tapi gua mau ngasih tips ke Coki. Kalau kan Oke. ke Coki. Kenapa? Tolong diterangin sedikit cahayanya. Gimana dulu? Jadi Cok gini. Kalau lu mau belajar Islam, gua kasih saran agar lu mempelajari ajaran Islam itu. Artinya dari kitab sucinya, dari sabda-sabda Nabi, dan kemudian mempelajari apa yang dimaksud dalam kitab suci dan sabda itu. Jangan belajar dengan melihat orang-orangnya, karena kadangkala orang itu tidak merepresentasikan ajaran. Ini dia penting banget ya. Itu penting karena bisa jadi lo kalau melihat orang-orangnya, orang-orang Islam misalnya, orang Islam kok terlambat gitu, terlambat sebagian orang Islam atau buang sampah sembarangan, maka ya makin nggak dapet kemudian pemahaman tentang Islam itu, sehingga lo akan makin jauh dalam belajar apapun sih menurut gua. Baik. Karena oknum itu selalu ada di semua agama, semua ajaran, semua hal lah. Jadi kita harus melihat kepada ajarannya menurut gua agar fair. Jadi kalau mau belajar, mau membandingkan itu ya ajarannya gitu, jangan oknum orangnya. Jangan lihat yang orang-orang kelakuan orangnya ya. Jangan ngelihat kelakuan orangnya, karena kalau ngelihat kelakuan orangnya ya pertama itu nggak benar, belum tentu merepresentasikan, dan yang kedua bisa beda-beda. Kenapa
Iya, ada iya. sebagian umat Islam yang seperti itu, apalagi Islam wah. Iya, Golongan-golongannya kan banyak. Banyak Iya, banget. ini kok beda lagi. Apalagi memang Beda lagi. kepercayaan-kepercayaan tertentu yang memang pengikutnya sampai miliaran ya. Iya. Kalau kita liatin satu-satu Iya. kan pusing, punya waktu, tidak punya waktu. Anda tidak punya waktu untuk belajar agama saya. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Tapi sebenarnya menarik sih, kita bisa ngobrol ini panjang lebar tapi durasi juga, Bib. Makanya sebenarnya kita pengen ngasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton, ke umat lucu, Deadwood atau siapapun gitu, bahwa sebenarnya gue sama Habib sama Tretan Muslim tuh kadang tanpa lagi nggak syuting pun kita suka ngobrol-ngobrol gitu. Dan kadang ada beberapa obrolan kita yang akan lebih asik kalau kita share di acara-acara tertutup. Bukan karena berbahaya, bukan. Karena kalau di acara yang konten yang terbuka seperti ini untuk YouTube akan ada konteksnya terlalu panjang, jadi durasinya akan terlalu panjang gitu. Jadi akan lebih seru kalau kita bikin di acara-acara tertutup. Dan mungkin juga ngobrol dengan Langsung dengan orang. Kalau viewers. ini Anda yang nonton, misalnya, maksud Anda apa? Kan saya nggak bisa jawab. Makanya orang kan gitu, salah tafsir langsung jat. Anda apalagi Kalau orang sekarang nggak nanya. Iya. Pasti maksud Anda begini ya? Langsung pasti ya. Langsung maksud Anda begini ya? Iya. Enggak gitu, tolong. Andai kita bisa ngobrol nih, Jadi- dia yang akan menjawab. Jadi gue mau kalian juga merasakan beratnya jadi gua. Apa berat? Kenapa berat menjadi Tapi- Silakan Anda Iya. berhadapan sendiri dengan Coki, Iya. dakwai dia. Nah, tapi kan dia kalau pindah ke kita kan jadi asik gitu. Enggak juga ya? Gini, pada prinsipnya, Rin, Ya. meraih itu lebih mudah dari mempertahankan. Meraih Coki sih, Gampang. gua gampang. Tapi membuat Coki Manusia- kemudian berislam dengan Produk kafah. gagal ini, produk gagal ini. Jadi gue lebih menargetkan sih, kalau menurut gue lebih menargetkan Coki jadi pribadi yang baik dulu. Oke. Iya. Tapi kalau Seolah-olah Coki nggak baik. Enggak, tapi kalau gua posisi gua mungkin yang saat ini yang terbaik adalah gua mengerti dulu apa itu Islam sehingga gua bisa jadi front di depan teman-teman yang tentunya Islam. Pada saat ada fitnah-fitnah tentang Islam. Nah benar, karena ada beberapa hal Menurut gua itu yang paling penting juga fitnah sih. tentang Islam Dan- dan kalau kita yang ngomong seolah-olah membela diri. Iya, itu dia poinnya. Tapi kalau Subjektif. Coki Dari orang ketiga lah, maksudnya Iya. pendapat orang lain. Iya, karena memang setelah gua kenal lu, Iya. kalau kenal Muslim sih stereotip saya makin tebal. tapi setelah kenal Habib ada beberapa stereotip yang memang tidak seperti itu gitu dan sepertinya bobotnya akan lebih kenceng kalau gua yang ngomong daripada penganut itu sendiri. Dan gimana Anda minta saya mengislamkan Coki? Wong saya ini bahwa diri saya sudah Islam dengan baik itu aja masih mencari juga. rendah hati sekali ya, rendah hati sekali ya Habib ya. itu memang Tapi kalau Islam bukannya ini kan ada tato. Iya, iya. Ini harus hapus Coki. Oh, tapi itu nanti untuk pembahasan lain waktu aja. Enggak, kalau Kenapa? nggak mau dihapus ada solusi. Nggak Apa? apa-apa, nggak Apa? dihapus, diamputasi. Karena air wudhu takutnya ya kan. Gimana? Nah, itu nanti bisa dibahas karena durasi Pak. Oke. Durasi. Nanti dua tips Hmm. hari ini kita dapat. Oke. Satu buat Muslim Iya. dan semua orang Islam yang menonton. Iya. Dan satu lagi buat Coki dan semua non Muslim yang menonton. Menurut gua itu perlu Iya. digarisbawahi. Dan kalau buat gue sih pelajaran yang bisa kita ambil dari ini adalah walaupun kita tidak menjadi Islam, menurut gue yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang Islam adalah menjadi garda pertama pada saat ada fitnah-fitnah tentang saudara-saudara kita yang Islam, Benar. kita bisa langsung sampaikan bahwa itu tidak benar karena gue langsung kenal dari sumbernya. Dan ini gue mungkin yang terakhir gue pengen ngomong ya. Sebenarnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan di konten seperti YouTube, kontennya Habib, kontennya gue dan Muslim, itu sebenarnya hanya sesuatu yang sudah sangat aman. Jadi sebenarnya pembicaraan kita yang off the record itu lebih dalam lagi. Yang nggak bisa kita ungkapkan di YouTube karena banyak alasan konteks dan Bukan berarti nggak aman ya. bukan omongannya ya. konteks dan lain-lain dan durasi yang mungkin akan terlalu jelek kalau kita taruh di YouTube. Nah, makanya sebenarnya kita tuh pengen ngetes seandainya ada Habib Jafar, ada Tretan Muslim, ada gua atau mungkin ada tokoh-tokoh lain yang kita bikin acara ngobrol-ngobrol. Ditonton Asik orang. tuh. Iya, Ditonton. ngobrol-ngobrol, Ditonton ya ditonton offline, live gitu maksudnya. off air gitu. Off air. Apakah ada yang berminat untuk datang gitu? Nah, itu menarik ya. Iya, karena sebagus-bagusnya konten kita yang kita taruh di online itu tidak bisa merepresentasikan
kedalaman yang kalau kita bicara lebih off the record. Gitu. Yang paling utama adalah kalau di online kita hanya monolog, nggak dialog. Kalau di off air kita bisa dialog dan banyak hal-hal yang mungkin yang dimaksud Coki itu kayak curhatan, kemudian ekspresi, mimik wajah. Saya sering ngobrol langsung tuh dengan di off air, ada orang yang sampai nangis. Berbeda rasanya ya. Iya berbeda, ada feel-nya itu berbeda. Menurut gue itu penting dan kasih password Jok, di komen. Siapa yang pengen ngobrol kasih ya enggak misalnya apa atau apa kata-kata yang unik di apakah Anda tertarik? Kalau tertarik mungkin nanti kita bikin aja komen dari Majelis Lucu. Apakah Anda tertarik? Itu namanya polling bukan password. Apa di Arab password keturunan Arab jadi password. Enggak, tapi polling namanya di Indonesia. Tenang aja. Di Arab bukan password. Password. Ada password. Memang Habib ilmu agamanya luar biasa tapi jokesnya. Tapi menurut gua nanti mungkin akan ada tiket, tenang aja, tapi tiketnya tidak akan mahal karena memang dan mungkin tiketnya juga disumbangkan juga nanti. Ya nanti akan kita sumbangkan dan tenang aja kalau misalnya memang masih terlalu mahal, mungkin kita akan ada promo kalau baca 2 juz bisa lebih murah. Kayak yang lagi promonya gini aja. Bukan hafal 2 juz. Apa? Tapi memahami 1 ayat saja. Itu seakannya lebih mudah tapi sangat sulit, Pak. Memahami 1 ayat lebih gampang memahami baca 2 juz kalau aku coba daripada memahami 1 ayat karena menghafal mungkin hanya di kepala kita aja, hanya hafalan aja. Tidak ada tapi jaminan. kalau kita memahami itu bisa masuk ke hati kita, menyerap ke hati dan mempengaruhi tingkah laku kita sehingga menjadi muslim yang baik, bukan menjadi muslim tapi terlambat sufi. Jadi kalau misalnya kita bakal bikin komen di atas ini, silakan. Yang setuju komen-komen aja atau likes kalau misalnya nanti atau kota kalian pengen kita datengin. Sebutkan kotanya. Soalnya orang komen, "Bib, kapan ke Jogja?" Ya undang dong. Ya bikin acara. Ya kalau dia ketemu kenapa Habib harus ke Jogja untuk ketemu Anda doang? Ya semua orang harus ada perlunya dulu. Muslim Joki kapan ke Surabaya? Ya diundang, adain acaranya, kita didatengin, kita bertiga, bukan kita tiba-tiba datang. Ada acara nggak ya? Masa kita cari acara? Anda yang bikin acara. Oke. Silakan komen-komen di kota mana atau setuju nggak kalau kita bertiga ini bikin acara online. Ya bukan pengajian ya namanya ya. Enggak lah. Ya sharing bareng gitu aja. Ngobrol-ngobrol aja. Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Habib di mana, Bib? Di Jeda Nulis. Soalnya kalau dia bikin konten, view-nya dikit ngomel-ngomel di Twitter. Ini obrolan penting loh. View-nya dikit. Kalah sama Diwan loh ya kan. Mending bikin aja. Habib beli ikan. Pasti Habib ikan. Soalnya sebagian penonton Anda ini munafik. Lucu banget. Habib yang ngomong, Anda munafik nih. Umat lucu munafik. Yang ngomong Habib loh. Kalau saya di sini rame. Kemudian lucu katanya. Giliran saya di channel saya sendiri. Saya kasih yang berkualitas gak Anda makan. Kita tonton semua konten di channelnya Habib Jafar biar sesuai channelnya, karena kalau dia ini Habib Jafar ini channelnya yang nonton dikit terus, nanti jedanya bukan jeda nulis, jeda selamanya. Itu adalah doa. Kan namanya jeda nulis. Mau nonton jeda dulu nggak ditonton. Oke Bib, terima kasih banyak ya Bib ya. Oke, jangan lupa subscribe channel Habib Jafar Jeda Nulis dan tonton juga, follow juga Instagram dan ini. Udah bisa swipe up ya? Udah bisa. Oke. Habib pertama yang bisa swipe up. Atau mungkin Habib pertama atau mungkin ya Habib pertama yang akunnya tidak di-ban oleh Instagram. Terima kasih, tetap nonton Debat Kusir. Kalau swipe up gimana? Swipe up gimana? Gayanya? Gini dong. Coba gimana gini ya? Sampai ngomong swipe up. Swipe up.